Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Mas Pian. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Mas Pian. Jangan lupa share di berandanya masing-masing atau di grup. Ya. Nah, bagi anggota grup WA atau yang beli pola sudah dapat pola kerah seperti ini dari saya ya. Seperti ini ya. Ini cara jahit sampai motong kerah akan saya lengkapi. Jadi bisa jahit kemeja pendek. Untuk belajar jahit, usahakan satu materi dulu itu sampai hafal, sampai bagus, sampai rapi. Nanti kalau sudah jahit semua rapi, pasti bagus semua. Jadi tinggal ngikuti. Intinya itu ya bisa menjalankan mesin. Nah itu, terus menguasai mesin, pasti bisa jahit. Ya. Nanti caranya motong kerah, caranya apa, semua lengkap ya. Nah, jangan lupa subscribe dulu di channel Mas Pian ya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, karena subscribe itu kan gak gratis, juga tidak membayar. Saya berbagi ilmu, ibu cuma teman-teman di YouTube cuma subscribe. Nah, yang sudah like, terima kasih. Dan jangan lupa like-nya ya. Nah, gitu. Oke, saya lanjut pemotongan kerahnya ya. Sekarang ini cara motong kerahnya ya. Nah, buat teman-teman dimanapun berada ya, buat anggota grup WA, cara motong kerahnya seperti ini. Teman-teman kan dapat pola-pola kerah dari saya. Misal dapat pola kerah kemeja, ini buat mangset ya. Nah, cara motong kerahnya seperti ini. Nah, ini namanya lem M33. Nah, kita potong panjangnya 50 cm. Ini saya jelaskan dulu ya. Ini tepian kain ini, tepiannya ini kan. Ini tepiannya ini. Ini namanya yang memanjang. Seratnya itu yang memanjang. Ya. Terus bagian ini yang melintang. Kalau motong kerah tidak boleh seperti ini. Nah, tidak boleh seperti ini. Ini yang melintang tidak boleh. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini ya. Ini nanti jadi kerahnya itu jelek dan tidak bagus. Ya, tidak bisa digunakan. Nah, harusnya gini. Nah, diingat ini yang memanjang, Nah, kain dilipat dua. Nah, jadinya 25 cm, kan 50 cm dibagi dilipat jadi dua. Nah, jadinya sekitar 50 cm. Kalau sudah seperti ini, kita dapat tentukan dulu kerahnya. Misalkan kerah dari mulai terkecil ya, dari terkecil misalkan 34, 35, 37, 38, 40, 42 seperti itu kan. Jadi diketahui dulu lingkar kerahnya. Misalkan kerah 35 ya. 35 misalkan. Nah, ibu ambil di sini, teman-teman ambil di sini. 35 kalau kita bagi dua menjadi 17,5 ya. Di sini ya. 17,5. Nah, 17,5. Nah, 17,5 itu caranya seperti ini. Nah, di sini tengahnya ini 17,5. Kita corek di sini. Terus corek lagi di sini 17,5. Nah, terus kita garis seperti ini. Nah, baru kita tempel seperti ini. Nah, di sini. Nih, patokan utama itu yang ini ya, di sini. Nah, terus kita ngikuti di sini. Kita ikuti di sini ya. Nah, fungsi dari garis-garis ini kita sejajarkan. Ini garis ini gunanya untuk ukuran kerah dari mulai terkecil sampai terbesar. Seperti itu. Terkecil sampai terbesar seperti itu ya.
Itu cara motong kerah. Nah, terus baju yang saya buat ini ukuran kerahnya 38. Ya. 38. Caranya seperti ini. Saya ambil dari tengah ini 38, kalau kita bagi dua kan 19. Coret di sini 19. Nah, seperti itu. Coret di sini 19. Nah, terus kita garis lurus. Nah, gini kan. Nah, setelah itu kita tempelkan di sini. Nah, ingat bagian belakang ini, bagian ini garis ini ya, tidak boleh miring seperti ini, tidak boleh. Luruskan dari yang saya garis ini kan. Ini saya garis gini kan. Kita luruskan gini. Nah, gini kan. Kita luruskan ya. Ini lurus. Nah, seperti ini. Ini ujungnya jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah. Ini ujung yang kita gunakan, ujung ini ya. Bagian sini. Ini mulainya kerah. Nah, dari sini ke sini itu 19. Nah, paham ya? Ini detail saya jelaskan. Nah, gini. Nah, bagian ini jangan dibuang. Nanti ada gunanya. Bagian sini jangan dibuang, ada gunanya. Nah, gini kan. Nah, setelah itu kita ambil ini, kita luruskan di sini lagi. Ini kelurusannya ya. Nah, gini kan. Nah, ini begini. Terus kita garis gini. Nah, sejajar. Nah, gini kan cara motong kerahnya. Aduh, ini tidak ketahuan di sini. Nah, ini kan. Nah, ini. Jadi kan pola kerah. Terus bagian sini nanti untuk mangsetnya kita ambil di sini. Ini namanya lemnya lem 33 ya. Lem kerah 33 yang bagus, lentur. Nah, ini kita klip. Nah, sekarang saya potong. Ini harus lurus. Seperti itu cara motong kerah ya. Aduh. Ini ya cara motong kerahnya. Terus kita potong di sini. Kita klip di sini. Kenapa ini dikelip disatukan? Supaya saat kita potong antara atas dan bawah itu bisa sama. Jadi kiri kanan kerahnya, besarnya, tingginya sama. Nah, itu ya. Nah, ini. Tahu ya cara motong kerah ya. Ini. Nah, setelah itu kita potong juga gini. Nih, tangan gini ya. Nah, gini ya. Jadi bisa sama. Kalau tidak begini nanti tidak akan sama. Gini ya. Tangan megangnya gini. Jadi ada caranya ya. Nah, digunting ya. Digunting dengan jari gini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi bisa bagus. Nah, ini jadinya. Setelah itu kita ambil di sini. Ini jangan dibuang. Ini jangan dibuang ya. Jangan dibuang, tidak boleh dibuang. Jadi kalau sudah dapat pola kerah dari saya, pasti bisa bikin kemeja. Asal mau nyimak cara-cara saya menjahit. Buat yang masih bingung cara, nah ini, nah bagi yang masih awam masalah kemeja ya, nah ini kita bulatkan di sini. Nah ini nanti gunanya buat apa? Di sini saya jelaskan. Nah di sini ya, kita
jelaskan di sini. Nah, ini. Nah, nanti kerah jadi seperti ini. Ya kan? Kerah jadi seperti ini. Kita pasangkan di sini nanti kayak gini. Ini gunanya seperti ini. Nah, ini satu, sebelah satu. Supaya apa? Supaya kerahnya ujungnya itu bisa tajam, bisa kaku, dan bisa bagus. Nah, seperti itu ya. Itu cara motong kerah. Lanjut dipotong ngelem kerahnya ya, tak jelaskan ya. Nah, di sini kan ini sudah dipotong tadi. Ini jadi kerahnya seperti ini. Ini lemnya jadinya seperti ini. Ya. Namanya lem M33. Ya, ini pelapisnya. Ya, ini buat pelapisnya satu. Nah, ini daun kerah. Ini kaki kerah. Nah, bagian ini dikasih lem. Namanya lem apa namanya? Kalau saya bilang lem cecak ya. Bukan bislin, beda ya di sini. Nih, supaya nanti bisa bagus. Terus pelapisnya ini juga dikasih lem seperti ini kan. Nah, jadinya nanti kayak gini. Nah, ini nah, cara ngelemnya. Nah, ini buat kerahnya, ya kan. Nah, buat ini bagian di sini. Nah, di sini nanti dijahit karena tidak pakai puring. Nah, ini bagian kanan. Nah, untuk bagian lengan karena pendek ya, lebih bagus digosok seperti ini dulu kalau mau rapi. Ya, digosok seperti ini dulu kalau mau rapi. Ya kan? Ini ya, digosok dulu biar rapi. Nah, itu urutan cara menjahitnya. Nah, kalau ini bagian belakang nggak usah diapa-apain. Terus bagian kanan, bagian kiri ya, di sini. Bagian kiri. Bagian kiri ya. Dikasih lem dulu. Nih sedikit. Ya. Nih seperti ini. Dikasih lem. Nah, nanti kan nih dikasih lem. Kalau sudah dikasih lem, disetrika seperti ini. Nggak usah kancing dalam. Ini saya nggak suka kancing dalam, nggak saya pakai kancing dalam. Cara membuat kancing dalam, tinggal tempel aja, kain lipat ditempel aja bisa. Nah, ini. Nah, ini buat sakunya. Sakunya tinggal tempel aja, digosok dulu ya, supaya lebih bagus digosok seperti ini dulu. Ya, ini dulu. Nah, gini kan. Digosok kayak gini dulu. Nah, terus ditempel di sini. Dicari kain yang sesama mungkin. Nah, gitu kan. Gini. Nah, gini. Nah, gini kan. Nah, dimirip-miripkan ya supaya agak sama. Nah, kalau bisa gini. Nah, dilanjut nanti itu cara menjahitnya ya. Nah, dilanjut ya, cara jahitnya simple, cepat, ya. Tadi udah dikasih saku, semua sudah dikasih ya. Sekarang cara jahitnya, langsung. Lama nggak jahit nih saya nih, jadinya agak kaku-kaku gimana. Nah, ini bagian lengan kan sudah disetrika ya. Nah, caranya langsung dijahit. Pas di tepian lipatan kainnya. Nah, ini kan. Nah, langsung diambil gini. Duh, kok putus? Nah, kalau putus gini harus dimulai dari awal ya, tidak boleh disambung ya, gitu. Kalau disambung nanti jadinya ya jelek ya.
langkahnya distandarkan ya, biar tidak, jangan besar-besar ya. Kalau sudah kita setrika kan gampang jahitnya ya. Terus bagian satu lagi mana, jatuh ya. Nah, jatuh. Kelihatan enggak ya? Kelihatan. Sekarang ini saya lihat tidak bisa cepat lagi, agak lambat. Nah, jadi disimak urutan-urutan cara jahitnya ya. Bagian belakang, bagian depan, bagian samping. Nah, ini bagian kanan yang ada sakunya, yang ada apa namanya, bagian yang ada kakinya kita lipat begini, karena tidak ada puringnya ataupun tidak ada puringnya, langsung dijahit sekitar 1,5 ya, 1,5 cm ya. Gini lipat langsung. Kayaknya agak licin, jadi jahitnya kayaknya licin, tidak bisa wood itu nggak bisa dikejar. Ini sudah jadi. Set, terus kita pasang sakunya. Tadi saku sudah dibuat ya, ini kan, ini saku sudah dibuat. Kita jahit dulu bagian ini, bagian apa namanya, bagian sini kita jahit dulu, jahit kiri kanan ya. Yang dikasih pislin itu jangan lupa di sini kasih pislin untuk apa namanya, untuk dipasang lubang kancing. Kalau tidak dikasih pislin nanti masang lubang kancingnya susah ya. Itu. Ini langsung lipat dua. Jadi tidak ada kancing di dalamnya, kancingnya timbul. Ya. Cara mudah jahit kemeja ini ya kayak gini. Urutan-urutan jahitnya itu diperhatikan supaya tidak bingung, wah jahit bagian mana dulu ya. Sudah bisa jahit kemeja itu nanti lainnya gampang, bisa jahit semuanya ya. Nanti bisa jahit semuanya kalau sudah bisa jahit kemeja itu ya. Yang penting intinya itu belajar jahit itu pandai dan mahir menjalankan mesin. Kayak gini. Nah, setelah itu kita pasang sakunya. Cara masang sakunya kayak gini. Nah, bagian sini kan tadi. Nah, gini kan. Nah, sebisa mungkin disamakan. Nah, baju sendiri nggak perlu disama-samakan terlalu bagus. Nah, ini kan. Ini. Nah, ini kalau udah sama dijahit gini. Atau dikasih kalau susah ya, di sini di tengahnya itu di jarum pentul. Nah, gitu. Nanti bisa mahir, lama-lama bisa mahir. Kalau ini jahitnya gini dulu. Nah, jangan lupa di sini dikunci. Ya. Ini ya. Nah. Ini. Nah, ini
Ini dibuat kotak aja supaya lebih mudah menyamakan sakunya ya. Itu. Ya kan? Seperti ini. Ini aja masih miring-miring sedikit. Tapi tidak apa. Yang penting caranya tahu dulu ya. Kalau caranya udah tahu tuh gampang. Ya. Ini harus bisa kembang sedikit. Ini ya. Nah, ini kembangkan sedikit supaya tidak melindung. Terus kita kunci. Kita kunci di sini. Nah, ya kan? Gampang. Ya. Nanti saya mana tadi? Ini kita potong. Nah, kalau sudah jadi depan belakang, ya kan? Terus kita sambung. Nah, caranya nyambung bagian depan belakang. Nggak usah diubras, di stick walik ya. Nah, begini. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Nyambungnya seperti ini dulu. Nah, begini ya. Nah, terus ambil bagian yang sebelah kanan mana tadi? Yang sebelah kanan, nah ini, ya kan? Nah, dadu, nih, ini lengan, ini leher, jangan sampai kebalik. Ya, urutan caranya jahit itu seperti itu. Ya. Kecil aja ya, 1 cm, nggak ada 1 cm, setengah cm. Kayaknya licin, tapi kalau kayak seperti ini tidak perlu gosok-gosok lagi, sekali gosok sudah ya. Sekali gosok itu sudah, nggak perlu digosok-gosok lagi, itu nggak perlu. Nah, kalau sudah gini, baru kita balik, kita jahit lagi 2 kali. Di sini kita ginikan dulu, ya. Di sini kita ginikan dulu pakai kuku. Nah, baru ini dijahit 2 kali. Jadi kan tidak perlu ngobras, ya kan? Cepat jahitnya. Ini tidak perlu ngobras lagi. Langsung menyambung ini ya. Nah, kita sambung ini. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, depan belakang sudah kita sambung. Sekarang kita masang lengan. Ya, jadi cepat. Jangan lupa di sini kita ginikan dulu supaya tidak ketarik. Ya kan? Nah, di sini kita jahit dulu. Nah, caranya seperti ini. Masang lengannya. Ini kan kita satukan dulu. Ini kan, ini ambil tengahnya dulu. Ini kan, ini terus ambil lengannya tadi mana? Nah, untuk kiri kanan sama ya. Nah, usahakan ini bagian tengah ada cowakan ini kan, ketemu di bagian tengahnya ini ya, tuh. Nah, misalnya kita tag dulu bagian belakang, kita ginikan dulu. Oh, pas apa enggak gitu kan. Ini kan. Nah, ini.
Nah, pas. Nah, misalkan kan gitu kan. Nah, jadi jangan ditarik ya. Jahit lengan itu tidak boleh ditarik ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Nih, tangannya seperti ini megangnya ya. Jangan ditarik. Kita ikuti saja. Ini yang ngimbangi gitu ya. Ngimbangi. Diimbangi supaya jalannya itu tidak tertarik antara atas dan bawah. Tahu ya? Nanti cara masang kerah saya julukin. Kalau misalnya mau besar gimana, kecil gimana, nanti kan tahu. Ya, itu. Tidak boleh tarik ya, bagian ya, harus pas ya. Nah, ini pas ya. Jadi kalau beli pola itu ikuti potongan saya tanpa kampu pas. Nah, jadinya kayak gini, ya kan? Kayak gini. Nah, ini. Setelah itu bagian sini, bagian sebelah juga caranya kayak yang pertama tadi, ya, ngerti ya? Sekarang kita pasang ini kan, ini kayak tadi. Ini ya. Nanti diubras, habis diubras kita sambung kiri kanan, buat kerah, pasang kerah, jadi ya. Jadi baju, kalau sudah jadi baju enak, ya kan? Buat yang serius disimak sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip tidak dapat kerapian cara membuat bajunya. Nah, setelah ini kita obras dulu bagian lengannya ya. Bagian lengan ini kita obras. Ini obras sudah jadi kiri kanan, ya kan, seperti itu. Nah, sesudah diobras, terus kita dilanjut menjahit samping-samping ya, seperti itu ya, samping-samping nih. Nah, ini obrasnya saya kasih pink ya, jangan ditiru ya, harusnya hitam ya. Ini buat tutor aja, males ganti obras ya, karena ini baju sendiri. Ini kan. Nah, ini kita satukan di sini. Bagian depan di atas ya. Nah, gampang tuh jahit kemeja terbaru. Ini kan. Nah, ini disatukan, sambungan ketiak itu harus satu ya. Nah, ini larinya ke bawah, ini ke lengan ya, larinya ke lengan ya. Ya, dikunci ya di sini ya, supaya tidak gampang robek bagian ketiak. Itu dikunci. Nah, di sini sampai bagian belahan. Ini ya, ini ya.
itu kita apa namanya, kita jahit, kita lipetannya bagian samping ini kan, kita jahit seperti ini. Nah, gini kan. Jadi biar ngerti, biar paham. Nah, di sini kita ginikan. Nanti itu yang bagian itu juga. Ini ya. Nah, gini. Nah, kalau sudah gini, kita sambung bagian belakang. Kok sambung bagian ini kita jadikan dulu ya, di sini ya, gini. Nah, nanti saya ajari cara masang kerah sama cara membuat kerahnya sekalian ya. Ini dikunci. Ini satukan ya. Ini larinya ke lengan ya, ke lengan. Dikunci lagi. Ini ya. Ini. Nah, udah jadi bajunya, tinggal buat kerah, masang kerah, jahit bawah, jadi baju. Gampang ya cara jahit baju, jahit kemeja pendek itu. Ini ubrasnya harus hitam ya, jangan ditiru ya. Nah, baju sendiri saya kasih pink ini nggak apa-apa. Masalahnya mau ganti obras, benang obrasnya itu agak males. Karena bukan punya pelanggan tapi buat sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini. Ini udah jadi ya, nanti tinggal pasang kerah, pasang lengan ya, udah jadi baju. Sekarang giliran cara membuat kerahnya, terus nanti cara masang kerahnya ya. Nah, ingat, ini namanya daun kerah, ini pelapis kerah, ini kaki kerah, kalau ini buat pelapis kerah. Nah, cara jahit ya, cara jahitnya kita paskan dulu di sini. Nah, gini kan. Nah, letaknya seperti ini ya. Letaknya seperti ini, paham ya? Setelah itu kita mulai. Untuk menjahit kerah jangan sampai kena kain putihnya ini. Kalau kena kain putihnya ini jelek, jarumnya itu ya tidak boleh kena. Harus kainnya yang dijahit. Di sini kita kunci. Nah, sampai ujung sini kita jalankan ya. Ini ya, supaya tidak kebablasan. Kebablasan itu terlalu maju. Nah, ini posisinya seperti itu ya kan. Terus cari benang yang agak tebal ya kan. Nah, ini kita ginikan, kita masukkan gini supaya lancip ya, supaya lancip. Buat yang belum bisa membuat kerah.
Ya, ini ginikan dulu sampai mentok jarum. Terus kita langkahkan satu langkah. Plek. Nah, satu langkah kan. Kita mundurkan lagi. Kita mundurkan lagi satu langkah ya. Nih. Supaya nanti saat dijahit itu tidak putus benangnya. Nah, setelah itu kita ambil benang. Ini sudah mentok jarum ya, dibuka tidak bisa ya. Kita satukan, benang kita lempar ke sini, kita lempar ke dalam. Ini ya. Nah, ini di dalam, di antara tengah-tengah. Paham ya? Nah, setelah itu langsung kita jahit di sini. Ingat, tidak boleh kena kain putihnya nih, kain kerahnya yang asli itu tidak boleh kena ya. Ini kan, ini kita ratakan, nanti bagian dalamnya tuh supaya tidak melendit. Ini ya. Nah, ambil benang lagi satu. Nah, kita masukkan di sini. Ini mentok jarum ya. Nah, ini langkahkan satu. Mundurkan lagi satu. Nah, maju satu. Setelah itu kita satukan benangnya ini sampai mentok jarum ya. Nah, ini kan. Nah, mentok jarum seperti ini. Nah, setelah itu kita paskan seperti ini. Terus kita jahit ke bawah. Nah, kalau sudah sampai sini jangan diputus dulu ya. Ambil kaki kerahnya, kita jahit ya. Nah, jahit kerah jangan seperti ini ya, cara memasukkannya ya. Ingat, jangan seperti ini, nanti tidak bagus. Ini. Nah, ini kita lipat seperti ini. Nah, jadi bagian yang bagus itu di atas. Itu rahasia-rahasianya cara menjahit yang rapi. Ini ya. Nah, ini sampai selesai. Ini kan. Kalau sudah itu kita ambil bagian yang ini, kaki kerahnya kita potong, sisanya jangan gede-gede. Kalau sisanya gede-gede nanti tebel jadinya jelek. Nah, ini potong gini ya. Seperti ini kan. Kita potong ini ya. Nah, gini kan. Terus nanti dibalik ya. Kalau sudah dijahit ya, terus kita balik. Ini ya, ini kita gunting-gunting dulu ya. Ini ya, supaya dia bisa melengkung, tidak tidak melawan. Nah, itu penting ya. Ini digunting-gunting supaya rapi. Terus kita balik. Nah, seperti ini. Nah, bisa lancip. Bagian sini juga kita ambil. Nah, bisa lancip ya. Terus kita jahit satu tapak ya. Kalau batik satu tapak saja ya. Nah, ini kan bisa dipegang, bisa lancip. Nah, gini kan. Ini kan. Habis loh ya. Seperti ini ya. Oh, benang bawahnya habis. Benang bawahnya habis. Ini kita tarik kan bisa seperti ini kan ya.
satu tapak. Nah, terus kita sampai di sini. Nah, ini jahitnya kecil saja, ya. Ini. Ya, seperti ini. Ini harus rata ya, tidak boleh ada sisa ya. Nah, ini terus kita gunting, kita press seperti ini. Ini kan, kalau sudah dipres, kita buang, kita ambil tengahnya di sini. Nah, kita ambil tengahnya di sini kan. Nah, ini bagian yang dalam, ini yang kelihatan tampak nanti ya. Ini bagian yang nampak. Nah, terus bagian yang kaki kerah kita potong, sisanya tidak boleh banyak-banyak. Nanti itu dalamnya supaya tidak tebal. Ini kecil aja ya, setengah senti ya. Kita satukan begini, dari sini ke sini. Ini harus sama rata. Nah, kita satukan di sini. Nah, kan. Nah, kalau sudah menyatu gini, ini sudah ada tandanya kan di sini, ya. Nah, ini kan. Terus kita ambil lapisan untuk kaki kerahnya. Nah, ini kan. Ini lapisan kaki kerah. Kita ambil dulu yang ini. Kaki kerah ini yang halus ya, yang halus. Ini yang bagian dalam. Jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti kebalik. Ya, jadi gini. Bagian yang halus di atas, ini yang bagus. Terus kita gini kan. Nah, gini kan. Nah, terus bagian tengah ini kita satukan di bagian tengah ini. Ini. Nah, supaya sama antara kiri dan kanan. Nah, kita ginikan dulu ya. Kita ginikan dulu. Nah, jangan lupa buat yang pemula, saya akan ajarkan, jahit bantu dulu sedikit. Nah, ini kan, jahit bantu dulu sedikit. Setelah itu kita jahit dari sini. Kita satukan dulu gini, kita gini, ya kan, gini. Nah, terus kita nanti bulatkan di sini. Tahu ya? Di sini jahitnya tidak boleh kena kain kerahnya lagi. Kain putihnya itu maksudnya tidak boleh kena ya. Nah, gini kan. Ini. Nah, gini kan. Nah, langsung kita gini kan. Ini kan. Nah, kita kunci ya. Nah, ini. Ini kita kunci di sini. Nah, setelah itu kita potong di sini, ikuti ini kan. Jadi paham dan detail cara menjahitnya. Nah, setelah itu kita ginikan ya. Ini jahit bantunya kita buka ya. Ini. Nah, kita buka. Nah, ini kan. Nah, ini juga kita satukan begini. Nah, ini ya. Nah, ini. Setelah itu kita jahit dulu satu tapak ya, satu tapak di tengah ini. Kita ginikan ya, ini ya.
Ini kan ya, supaya dia pas bagian kecil. Nah, supaya tidak susah di bagian belakang. Ini kan. Nah, setelah itu kita garis di sini. Nah, gini kan, kita garis seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita potong sisanya ya. Ini sisihkan 1 cm untuk menjahit ya. Terus kita satukan di sini. Ini kita satukan, harus sama ya bulatan ini ya. Kalau tidak sama harus diulang, kiri kanan harus sama. Nah, ini kan. Ini. Nah, setelah itu kita pasang keras. Ya. Ini caranya pasang keras. Ini ya, ini lipatan bagian pundak harus lari ke belakang. Ya, kita jahit dulu supaya tidak lupa. Ya. Nah, beradu ya. Ini tidak boleh lari ke depan. Itu penting ya. Larinya ke belakang. Ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Ini kan. Nah, setelah itu kita pasang dulu, kita satukan. Ini kan. Tingginya sama apa belum, seperti itu kan. Nah, ini tingginya sudah sama. Kalau sudah sama sudah, ya kan. Nah, bagian tengahnya kita cari di sini pas, ya kan. Nah, kalau sudah dapat kita cari. Nah, kita ginikan dulu. Nah, gini ya. Nih, kerahnya itu harus lebih kecil ini. Nah, harus pas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita jahit. Kalau misalkan ini lebih, ini kok ini badannya kurang besar, ini di kerongnya dari depan aja gini, set gitu ya, dari sini. Tidak boleh yang diwai kerahnya. Terus kita jahit dulu di sini satu, ya kan? Ini jahit dulu kecil, sedikit ya. Ini, ya kan? Setelah itu kita jahit bagian tengah. Ingat, bagian yang pemula harus paham ya. Nih, untuk yang pemula diingat ya. Di sini, ini kan ya. Terus kita ambil, kita langsung ke sini, ya. Kita langsung ke sini. Nah, setelah itu nanti langsung lurus ke langsung lurus ya. Ini kan ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Harus sama ya. Tidak boleh ketarik antara sebelah dan sebelah. Ya. Paham ya? Nanti kan paham. Oke. Ini kita cek, sini kejahit dikit, bentar ya. Ini kejahit. Ini tidak boleh kejahit ini ya. Dibuka dulu sedikit. Nah, tadi saat awal kejahit. Nah, ini sudah buka kan. Nah, ini kan. Sedikit kejahit ya. Lama nggak jahit jadi kayak kaku. Kan gini ya. Nah, kita ginikan.
Ini ya. Harus pas ya, tidak boleh tegang, harus pas. Ini ya. Nah, setelah itu kita ambil gini, ini ya. Nah, kita mulai jahitnya dari sini. Nah, ini kita masukkan ya, supaya rapi. Ini kita pakai gunting dan harus lurus ya. Ininya harus lurus, ini harus lurus. Kalau tidak lurus, kalau sampai mendulu, berarti belajarnya kurang getol. Nah, harus rajin ya. Nah, kita lari ke sini. Ini ya, ini dimasukkan. Nah, ini harus rapi ya. Ini harus bulat. Jangan lupa di sini kita pakai jarum, pakai gunting kecil, kita masukkan. Harus rapi, harus lurus ya. Kalau tidak lurus, harus belajar lagi. Kita nah, ini gini pelan. Ini kan. Nah, gini terus sampai selesai. Ini ya. Nah, dibersihkan ya. Ini jarum benang-benangnya ini kita bersihkan. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kerah. Nah, ini jadi kerahnya di sini di bagian dalamnya. Terus kita jahit bagian bawah. Kita samakan ya. Kita samakan seperti ini. Ini dari tinggi kerahnya harus sama ya. Ini ya. Nah, ini terus kita tandai. Tadi garisnya di mana? Harus kita tandai di sini ya. Di sini ya. Di sini dan di sini. Terus kita menyatu di sini bagian belakang. Nah, bagian belakang pun harus disatukan. Nah, gini ya. Itu ya. Terus kita jahit begini, jahit 2 kali double ya. Nah, ini satu. Ingat ya, di sini. Nah, gini kan, lurus. Ya, ingat ini di sini. Ya. Kita sambung, kita samakan tingginya ya. Ini kita samakan tingginya ya. Kalau tidak sama harus lebih banyak belajar. Nah, gini ya. Terus tingginya samakan. Setelah ini tinggal gosok, pasang keras, jadi baju bisa dibuat kondangan.
ya. Nah, ini kita samakan, tingginya harus sama ya. Nah, ini di sini juga kita lihat sebelah itu nanti tadi sampai mana gitu kan. Nah, itu penting ya. Tadi di sebagian mana, nah, di sini ya. Ini kita potong, potong. Satu kali lagi bagian lengan jangan lupa ya. Bagian ini kita jahit ya. Ini kita jahit lari ke bagian belakang. Ya, ini. Nah, ini kita jahit. Nah, kiri kanan kita jahit. Ini ya. Nah, sekian caranya jahit lengkap ya. Nah, ya, caranya jahit lengkap. Nah, jadinya kayak gini ya. Saya kasih tahu jadinya kayak gini. Nah, kayak gini kan. Gini jadinya jadi baju. Nah, kayak gini ya. Nah, karena tinggal pakai kan. Nah, itu jadinya. Nah, ini ya. Nah, ini kan. Oke, sekian. Wassalam.